warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi sifat supremum. Next. Nah, ini adalah lanjutan dari akibat sifat Archimedes 2.4.6. Jika Y lebih besar dari 0, terdapat NY elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga NY dikurang 1 kecil dari sama dengan Y, lebih kecil dari sama dengan NY. Nah, premisnya itu, ada yang bisa menyebutkan premis dan apa yang akan dibuktikan? Iya, premisnya misal Y besar dari 0, akan dibuktikannya terdapat NY elemen N, sedemikian sehingga NY-1 kecil sama dengan Y, kecil sama dengan NY. Iya, benar. Kasih Halimah. Jadi premisnya itu misalkan Y-nya lebih besar dari 0 dan akan dibuktikan terdapat NY, ya maaf ya ini salah ketik, NY-nya elemen bilangan asli sedemikian sehingga NY kurang dari -1, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan NY. Nah, pembuktiannya itu berdasarkan sifat Archimedes 2.4.3 menyatakan bahwa EY sama dengan M elemen N, di mana Y-nya kurang dari M, merupakan himpunan yang tidak kosong. Maka EY-nya subset dari N. Kemudian M-nya apa ya? M-nya apa? M-nya M-nya kan belum didefinisikan. M-nya itu N-nya itu Sorry, bentar. Oke. M elemen N di mana Y kecil dari M. Oke, boleh. iya. Selanjutnya, dengan demikian berdasarkan sifat terurut 1.2.1 menyatakan bahwa EY memiliki unsur terkecil NY, di mana memenuhi Y kurang dari NY. Karena NY-nya ini anggota dari si EY tadi. Akibatnya NY kurang 1 pasti bukan unsur di EY. Kemudian Kenapa NY karena itu bukan unsur EY? Karena EY-nya itu suatu karena EY-nya itu NY-nya suatu apa? unsur NY-nya Kenapa, Bu? adalah kenapa Karena NY-1? Kenapa NY-1-nya itu bukan unsur di EY ya, Bu? Karena EY-nya itu suatu unsur terkecil NY. Yang unsur terkecil dari itu EY apa NY? Yang unsur terkecil itu NY, Bu. Ya, karena NY adalah unsur terkecil di EY gitu ya. Ya. Nah, karena NY-nya kurang 1 kecil dari sama dengan Y, dengan demikian, dengan kesamaan yang ada yaitu persamaan Y kurang dari NY dan juga NY kurang 1 lebih kecil dari sama dengan Y, maka didapat NY kurang dari 1 lebih kecil sama dengan Y, kecil dari NY. Jadi terbukti jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY elemen N. Sedemikian sehingga NY-1 kurang NY kurang 1, NY-1 kurang dari sama dengan Y, kurang dari NY. Maaf ya, Bu, ini salah ketik, Bu. Jadi cukup di NY kurang 1 lebih kecil sama dengan Y, kecil dari NY. Demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada teorema 2.4.7 yang menyatakan terdapat bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Oh ya, maaf. Ada yang bisa ini nggak tentuin premis sama yang akan dibuktikannya apa? Aku dong. Iya, boleh. Untuk premisnya X elemen bilangan real positif. Terus akan dibuktikannya itu X kuadrat sama dengan 2.
Ya, benar Kak, makasih. Nah, jadi premisnya itu, ini maaf, maksudnya terdapat bilangan real positif X, lalu akan dibuktikannya X kuadrat sama dengan 2. Nah, yang pertama, pembuktiannya itu kita misalkan Sorry, himpunan. premisnya kita baru mau mencari kan, jadi langsung aja seharusnya ini premisnya nggak ada sih, ini langsung aja akan dibuktikan terdapat X kuadrat, terdapat X elemen R positif sehingga X kuadrat sama dengan 2. Oh, Kalau ditulis premisnya misalkan X elemen R positif, kemudian akan dibuktikan X kuadrat sama dengan 2, kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi langsung aja akan dibuktikan terdapat X elemen R positif dan X kuadrat sama dengan 2. iya. Dari ulang ya, Bu. Iya. Di sini maka akan dibuktikan bahwa terdapat bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Nah, di sini yang pertama kita misalkan himpunan S yang memuat S elemen bilangan real di mana S-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan S kuadrat kurang dari 2. Nah, di sini kita ketahui. Oke. Untuk S itu mending untuk menyederhanakannya kamu tulis saja S elemen R positif gabung 0. Iya, Bu. Nah. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa 1 itu merupakan elemen dari S. Jadi kan kalau di sini berarti 0 kurang dari sama dengan 1. Lalu 1 kuadrat itu kan kurang dari 2. Nah, maka 1 itu merupakan elemen himpunan S. Nah, dari sini kita ketahui bahwa himpunan S itu bukan himpunan kosong. Nah, yang pertama akan kita buktikan bahwa S itu terbatas di atas oleh 2 ini maksudnya. Kita akan mengandaikan dulu 2 bukan batas atas. Maka ada S elemen himpunan S sedemikian sehingga 2 kurang dari S. Nah, akibatnya kan di sini kita punya 2 kurang dari S, maka 4 kurang dari S kuadrat. Nah, tapi menurut definisi himpunannya yang ini harusnya S kuadrat itu kurang dari 2. Nah, maka hal ini merupakan suatu kontradiksi. Jadi, S itu haruslah terbatas di atas oleh 2. Nah, berdasarkan aksioma 2.3.6 yang menyatakan bahwa S terbatas di atas, maka S mempunyai suprimum. Nah, lalu kita misalkan suprimum S-nya itu sama dengan X. Jelas bahwa X lebih dari 0. Nah, yang kedua, akan kita buktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Untuk membuktikannya, kita akan mengandaikan bahwa X kuadrat tidak sama dengan 2. Nah, karena X kuadrat tidak sama dengan 2, berarti ada 2 kasus, yaitu X kuadrat kurang dari 2 atau X kuadrat lebih dari 2. Nah, yang pertama, kita bahas yang X kuadrat kurang dari 2. Nah, akan ditunjukkan bahwa asumsi ini kontradiksi dengan fakta bahwa X sama dengan suprimum S, yang tadi kita peroleh dari aksioma 2.3.6, dan mendapatkan suatu bilangan N elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga X plus 1 per N elemen dari S, yang berimplikasi bahwa X bukan batas atas S. Nah, jadi kan di sini kita mau menggunakan kontradiksi dari X sama dengan suprimum S. Nah, maka terdapat suatu bilangan yaitu X plus 1 per N elemen dari S. Jadi kontradiksinya itu ada suatu bilangan yang lebih besar dari X. Sedemikian sehingga si X-nya itu bukan suprimum, sedemikian sehingga X-nya itu bukan suprimum dari S. Gitu. Nah, untuk memilih N-nya, kita ketahui bahwa 1 per N kuadrat itu kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, maka
tadi kan kita punya X kuadrat itu kurang dari 2. Nah, maka di sini X plus 1 per N kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2X per N ditambah 1 per N kuadrat, di mana kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N ditambah 1 per N kurang dari 2. Nah, di sini kan kita punya nih 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, karena di sini 1 per N kuadrat dan di sini 1 per N, maka lebih besar yang ruas kanan yang ini gitu. Nah, lalu sehingga jika N dapat dipilih sedemikian sehingga dari pertidaksamaan yang ini kita ketahui bahwa 1 per N dikali 2X plus 1 kurang dari 2 dikurang X kuadrat. Di sini pindah ruas, maka akan didapat X plus 1 per N kuadrat itu kurang dari X kuadrat plus 2 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Nah, lalu karena kita punya X kuadrat kurang dari 2, maka 2 dikurang X kuadrat itu lebih dari 0. Sehingga 2 dikurang X kuadrat per 2X plus 1 itu lebih dari 0. Kan di sini kita punya 2 dikurang X kuadrat itu lebih dari 0. Dan X itu kan tadi lebih dari 0. Maka yang penyebutnya ini juga lebih dari 0. Sehingga 2 dikurang X kuadrat per 2X plus 1 itu lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, maka ada N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per N kurang dari 2 dikurang X kuadrat per 2X plus 1. Nah, akibatnya X plus 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X per N ditambah 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 1 per N dikali 2X plus 1 kurang dari X kuadrat plus 2 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Nah, jadi kan di sini kedua ruasnya dikali 2X plus 1. Jadinya kan ruas yang sebelah kiri 2X plus 1 dikali 1 per N, sedangkan ruas kanannya 2 dikurang X kuadrat. Nah, berarti 2X plus 1 dikali 1 per N kurang dari 2 dikurang X kuadrat. Nah, di sini masing-masing ruas ditambahkan X kuadrat. Jadinya X kuadrat plus 1 per N 2X plus 1 kurang dari X kuadrat plus 2 dikurang X kuadrat. Sama dengan 2. Yang menunjukkan bahwa X plus 1 per N itu merupakan elemen himpunan S. Dan kontradiksi dengan X sama dengan suprimum S. Lalu selanjutnya untuk kasus yang kedua, X kuadrat lebih dari 2. Nah, akan ditujukan bahwa asumsi ini kontradiksi dengan fakta bahwa X sama dengan suprimum S dan mendapatkan suatu bilangan M elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga X kurang dari 1 per M juga batas atas dari S. Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita ingin menunjukkan kontradiksi dari X sama dengan suprimum S. Nah, kita menggunakan X dikurang 1 per M karena kita ingin menunjukkan bahwa si X-nya itu bukan suprimum dari S. Nah, sedemikian sehingga terdapat suatu angka yang lebih kecil daripada X. Gitu. Jadi, X dikurang 1 per M juga batas atas S. Nah, untuk memilih M-nya, perhatikan bahwa X dikurang 1 per M kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat lebih dari X kuadrat dikurang 2X per M lebih dari 2. Nah, sehingga jika M dapat dipilih sedemikian sehingga dari pertidaksamaan yang ini, kita peroleh bahwa 2X per M kurang dari X kuadrat dikurang 2.
Maka kita peroleh X dikurang 1 per M kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat lebih besar dari X kuadrat dikurang 2X per M itu lebih besar dari X kuadrat plus 2 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Nah, dari kasus ini kan X kuadrat lebih dari 2, maka kita peroleh X kuadrat dikurang 2 lebih dari 0. Nah, sehingga dapat kita tuliskan X kuadrat dikurang 2 per 2X itu lebih dari 0. Lalu berdasarkan sifat Archimedes, maka ada M elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per M kurang dari X kuadrat dikurang 2 per 2X. Nah, akibatnya X dikurang 1 per M kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2X per M ditambah 1 per M kuadrat lebih dari X kuadrat dikurang 2X per M lebih dari X kuadrat ditambah 2 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Kan tadi di sini 1 per M kurang dari X kuadrat dikurang 2 per 2X. Nah, kedua ruasnya dikali dengan 2X. Sehingga ruas kirinya jadi 2X per M, dan ruas kanannya X kuadrat dikurang 2. Nah, maka perhatikan pula bahwa S elemen dari himpunan S, di mana S kuadrat itu kurang dari 2, dan 2 kurang dari X dikurang 1 per M kuadrat. Nah, kita dapat simpulkan bahwa S kurang dari X dikurang 1 per M. Nah, di sini kan kita udah peroleh nih bahwa 2 itu lebih kecil dari X dikurang 1 per M kuadrat. Nah, maka S kurang dari X dikurang 1 per M. Nah, ini kan berarti menunjukkan nih kalau X dikurang 1 per M itu merupakan batas atas untuk S. Nah, jadi kontradiksi dengan X sama dengan suprimum S. Nah, karena kemungkinan yang sudah kita buktikan itu salah, maka mestilah X kuadrat itu sama dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada teorema 2.4.8, itu teorema kepadatan. Jika X dan Y adalah bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat suatu bilangan rasional R elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premis sama apa yang akan dibuktikan? Premisnya X dan Y elemen bilangan real dengan X kurang dari Y, dan yang akan dibuktikan terdapat R elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Iya, benar Kak. Makasih Kak. Nah, premisnya itu misalkan X dan Y elemen bilangan real dengan ini kayaknya sudah salah ketik. Misalkan X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y. Nah, akan dibuktikannya itu terdapat R elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Nah, ini pembuktiannya kita asumsikan X lebih dari 0. Karena Y min X lebih dari 0, maka berdasarkan akibat 2.4.5, terdapat N elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 1 per N kurang dari Y min X. Nah, ini kedua ruasnya kita kalikan dengan N, sehingga hasilnya 1 kurang dari NY min NX. Nah, ini NX-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi NX plus 1 kurang dari NY. Berdasarkan akibat 2.4.6 untuk NX lebih dari 0, maka terdapat M elemen bilangan asli, sehingga M-1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M.
sehingga M kurang dari sama dengan NX plus 1, ini maaf salah ketik, harusnya NX plus 1 kurang dari NY. Kenapa? Karena kan ini tadi di atasnya dua ruas sebelah kiri itu kita tambah dengan 1, jadi hasilnya M kurang dari sama dengan NX plus 1. Nah, ini kenapa kurang dari NY? Karena di slide sebelumnya itu NX plus 1 kurang dari NY. Dan NX kurang dari M kurang dari NY. Karena ini di atasnya NX kurang dari M. Nah, di sebelahnya ini M kurang dari NY. Lanjut, Bil. Nah, ini selanjutnya kita pilih R sama dengan MN. Elemen bilangan rasional. Maka diperoleh ini dari yang persamaan tadi, NX kurang dari M kurang dari NY. Ini ketiga ruasnya kita bagi dengan N. Jadi X kurang dari M per N kurang dari Y. Nah, ini kan R-nya itu kita definisiin sebagai M per N. Jadi X kurang dari R kurang dari Y. Jadi terbukti bahwa X kurang dari R kurang dari Y. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada akibat 2.4.9. Jika X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat suatu bilangan irasional Z sedemikian sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Nah, kira-kira premis dan akan dibuktikannya apa? Misalkan kalau premisnya itu, misal X, Y-nya elemen dari bilangan real, dan X-nya kurang dari Y. Kemudian yang akan dibuktikannya itu, jika terdapat Z elemen Q, X kurang dari Z kurang dari Y. Itu bukan? Iya, betul, Kak. Tapi Z elemen bilangan irasional. Oh iya, irasional. Oke. Jadi premisnya kita misalkan X dan Y bilangan real dengan X kurang dari Y. Dan akan kita buktikan terdapat Z elemen bilangan irasional. Ini salah ketik ya, maaf, seharusnya bilangan irasional. Sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Nah, pembuktiannya berdasarkan teorema 2.4.8, di antara dua bilangan real, kita pilih bilangan real itu X per akar 2 dan Y per akar 2. Maka terdapat R elemen dari bilangan rasional. Sehingga X per akar 2 kurang dari R kurang dari Y per akar 2. Nah, masing-masing ruas ini kita kalikan dengan akar 2, sehingga diperoleh X kurang dari akar 2 kali R kurang dari Y. Maka terdapat bilangan irasional akar 2 kali R di antara X dan Y. Sehingga terbukti jika X dan Y bilangan real dan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan Z bilangan irasional sedemikian sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Oke, sekarang kita masuk ke soal latihan 2.4 nomor 14. Soalnya itu, jika Y-nya lebih dari 0, tunjukkan bahwa terdapat N elemen N. Sedemikian sehingga 1 per 2 pangkat N itu kurang dari Y. Dari teman-teman semua, ada yang tahu nggak kira-kira premis sama yang akan dibuktikannya apa ya? Premisnya, misalkan Y besar dari 0. Akan dibuktikannya terdapat N elemen N, sedemikian sehingga 1 per 2 pangkat N kecil dari Y. Oke, benar. Makasih, Alima. Jadi, tadi udah dijelasin sama Halimah kalau premisnya itu kita misalkan Y-nya itu lebih dari 0. Dan kita akan buktikan terdapat N elemen M sedemikian sehingga 1 per 2 pangkat N itu kurang dari Y. Pembuktiannya, misalkan himpunan S ini merupakan himpunan yang memuat 1 per M di mana M itu elemen S.
maka terdapat infimum S itu sama dengan 0 untuk Y-nya itu lebih dari 0. Maka Y-nya ini bukan batas bawah dari si S. Oleh karena itu, terdapat N elemen N. N bilangan asli sedemikian sehingga 1 per N itu elemen S. Maka kita bisa tulis 1 per N ini kurang dari Y. Nah, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita mau tunjukin kalau 2 pangkat M itu lebih dari M. Untuk setiap M-nya itu elemen bilangan asli. Jadi yang pertama, untuk buktiin prinsip induksi matematika, kita akan buktikan kalau P1-nya itu benar. Maka 2 pangkat 1 ini lebih dari 1. Jadi 2 lebih dari 1. Nah, yang kedua, kita asumsikan kalau PK-nya itu benar. Jadi 2 pangkat K itu lebih dari K. Karena si PK-nya ini benar, maka kita mau tunjukin kalau PK plus 1-nya itu benar. Maka kita punya 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1. Maka 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 itu lebih dari K plus 1. Maka 2 dikali 2 pangkat K itu lebih dari K plus 1. Maka kita punya 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu lebih dari K plus K, lebih dari K plus 1. Jadi terbukti nih kalau si PK plus 1-nya itu benar. Maka terbukti bahwa 2 pangkat M lebih dari M itu untuk setiap M elemen bilangan asli. Sorry, balik lagi. Iya Ibu, maaf suaranya putus-putus. Berarti begini bukan Bu? Karena PK-nya itu benar, maka akan dibuktikan PK plus 1-nya itu benar, yaitu 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1. Oke, kalau kamu tambahkan yaitu, oke, berarti tambahkan yaitu di sebelah kiri. Maaf Ibu, tadi suaranya putus-putus. Oh, itu dari yang apa?
baris ke-3, kan itu paling kanan PK plus 1 benar. Sebelahnya itu berarti yaitu, ditambahin yaitu. Jadi maka akan ditunjukkan PK plus 1 Satu yaitu benar. PK PK plus 1 benar, yaitu. Itu dia kan perhatikan 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K dikali 2 dari baris ke di baris kelima itu samping kiri dari 2K dikali 2 itu tulis 2 pangkat K plus 1 sama dengan ditaruh di baris kelima. Saya ulangi ya, Bu. Karena PK-nya itu benar. Gini, Bill, karena PK-nya itu benar, maka akan ditunjukkan PK plus satunya benar, yaitu perhatikan 2 pangkat K plus 1 itu sama Fik, dengan tolong diulang. Bentar. Tolong diulang bentar. Karena PK benar, maka Bill di share whiteboard-nya aja, Bill, biar ditulis dari yang di bagian perhatikan. di SWP aja kali ya.
Boleh. Bentar ya. Ibu izin stop share dulu ya. Mulai dari perhatikan dulu. Perhatikan Edit aja ketikan sebelumnya biar cepat, biar nggak perlu ngetik dari awal. Dari awal maksudnya. Enggak, maksudnya edit file SWP apa? Beamer kamu. File SWP slide ini aja yang diedit. Iya, Bil, di sini. Karena PK-nya benar, maka akan ditunjukkan kalau PK plus 1 benar, yaitu perhatikan, di enter, perhatikan. Oke, ya itunya 2K plus 1 besar dari K plus 1-nya ditarik dulu. Yang 2K plus 1 besar K plus 1 dipindahin ke sampingnya yaitu. Oke, berarti itu K plus 1-nya dihapus diganti sama dengan apa itu? 2 pangkat K plus 1 sama dengan? Sama dengan 2 pangkat K dikali 2. Dikali 2. Tarik yang di bawah aja, itu kamu nggak usah ngetik dari awal, bisa tarik-tarik yang di bawah. Oke. Lebih dari K plus 1. Belum K plus 1, kita belum tahu. Nah, karena PK-nya benar, berarti 2 pangkat K kali 2 besar dari berapa? Besar dari 2K. Kemudian K-nya, K itu kan sama dengan K plus K. K kali 2 itu kan sama dengan K plus K ya? Iya, Ibu. Tulis saja sampingnya sama dengan? Sama dengan K plus K dulu. Nah, baru K plus K itu lebih besar dari berapa? K plus K lebih besar dari K plus 1. Oke, kenapa K-nya besar dari 1? Karena asumsinya untuk PK, K-nya untuk kali yang lebih besar dari 1 kan? Iya, Ibu. Oke, berarti yang 3 baris berikutnya dihapus. Oke, diulang menjelaskannya. Yang kedua, kita asumsikan kalau PK-nya itu benar, maka 2 pangkat K itu lebih dari K. Karena PK-nya ini benar, maka kita akan tunjukkan kalau PK plus 1-nya itu benar, yaitu 2 pangkat K plus 1 lebih dari K plus 1. Kita perhatikan, 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 pangkat K dikali 2. Dan itu lebih dari K dikali 2. K dikali 2 ini sama dengan K plus K. Kenapa 2K kali 2 besar dari K kali 2? Kamu belum kasih tahu alasannya.
Oh, karena dua pangkat K ini itu kan berdasarkan asumsi PK-nya itu benar. Jadi 2 pangkat K dikali 2 itu lebih dari K dikali 2. Itu K kali 2 itu sama dengan K plus K. Di mana berdasarkan asumsi bahwa K-nya itu lebih dari K plus 1. Jadi, terbukti bahwa PK plus 1-nya itu benar. Maka terbukti bahwa 2 pangkat M itu lebih dari M untuk setiap M elemen N. Belum selesai, Bil. Nah, karena kan kita udah tahu nih bahwa 2 pangkat M itu lebih dari M untuk setiap M elemen N. Kita misalkan kalau si M-nya itu sama dengan N, maka kita punya 2 pangkat N lebih dari N. Karena kita tahu 1/2 pangkat N ini kurang dari 1/N, jadi kita dapat tulis 1/2 pangkat N kurang dari 1/N itu kurang dari Y. Jadi dari pertidaksamaan 1 dan 2 ini terbukti bahwa 1/2 pangkat N ini kurang dari Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Nah, selanjutnya ada latihan 2.4 nomor 19. Jika U lebih dari 0 adalah sebarang bilangan real dengan X kurang dari Y, tunjukkan bahwa terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Karenanya, himpunan RU dengan R elemen bilangan rasional itu rapat di R. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada yang tahu nggak kita punya premis sama apa yang akan dibuktikan? Siapa ya? Yang belum siapa ya? Aulia udah belum sih? Oh, belum. Oke, Aulia tahu nggak kira-kira premis sama apa yang akan dibuktikan? Premisnya ini, misalkan U lebih besar dari 0 bilangan real dan X-nya itu kurang dari Y. Terus akan dibuktikannya itu show that there terdapat R elemen Q sedemikian sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Iya benar, makasih Aul. Nah ini tadi premisnya itu misalkan U lebih dari 0 bilangan real dan X kurang dari Y. Nah kita akan buktikan terdapat R elemen bilangan real, elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Nah, untuk pembuktiannya, karena U tadi itu lebih dari 0, maka 1/U itu lebih dari 0. Berdasarkan teorema 2.1.7 yang bagian C, jika X kurang dari Y dan 1/U itu lebih dari 0, maka diperoleh X/U kurang dari Y/U ini kita X sama Y-nya kita kalikan dengan 1/U. Nah, berdasarkan teorema 2.4.8, jika X/U kurang dari Y/U, maka terdapat R elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X/U kurang dari R kurang dari Y/U. Nah, ini tadi ketiga ruasnya kita kalikan dengan U. Jadi hasilnya X kurang dari RU kurang dari Y. Maka terbukti jika U lebih dari 0 dengan U bilangan real dan X kurang dari Y,
maka terdapat R elemen bilangan rasional sedemikian sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Dengan himpunan RU itu, dengan himpunannya yaitu RU dengan R elemen bilangan rasional. Ini sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih atas presentasinya. Tanya teman-temannya ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ditutup. Teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kira-kira ada yang ditanyain? Udah paham semua kali ya? Ini ditutup aja, Bu. Ya, ditutup aja. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.